Oke, selamat siang semua teman-teman. Pada hari ini, siang ini kita berkesempatan untuk kuliah aljabar linier di pertemuan ke-10 dengan topik tentang matriks simetri, matriks ortogonal, dan teorema prinsipal aksis. Untuk materi sendiri sudah saya berikan pada minggu lalu dan mudah-mudahan sudah dibaca semua. Apakah sudah dibaca, teman-teman? Boleh dibantu untuk konfirmasi? Tulis di kolom chat apakah kalian sempat membacanya. Sudah dibaca belum? Tidak ada yang menjawab. Apa belum ada yang membaca? Wah, mencurigakan. Tapi kalau tugas mengumpulkan ya, karena saya sempat lihat mengumpulkan tugas. Ya, sebagai informasi teman-teman, tadi hari ini saya cek e-learning sudah bisa diakses, jadi nanti teman-teman bisa cek lagi ya di e-learning. Baiklah, kalau begitu, sebagai informasi untuk topik hari ini, itu topik bahasan kita adalah tentang eh, apa namanya? Tentang matriks simetri, matriks ortogonal, dan teorema prinsipal aksis. Nah, materi hari ini itu akan berkaitan dengan materi-materi di pertemuan berikutnya. Saya beri informasi, matriks simetri dan matriks ortogonal itu adalah matriks yang kita pelajari di sistem bilangan real. Nanti di pertemuan ke-13 itu teman-teman akan berkenalan dengan matriks Hermit dan Uniter itu di sistem bilangan kompleks. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada istilahnya sendiri-sendiri. Kalau di real kita bilangnya matriks simetris, terus nanti kalau di kompleks kita bilangnya matriks apa gitu. Terus kalau di real kita bilangnya matriks ortogonal, nanti kalau di sistem bilangan kompleks ada penyebutannya sendiri. Kemudian untuk teorema prinsipal aksis ini juga akan berguna dan bermanfaat ketika nanti teman-teman mempelajari tentang SVD atau Singular Value Decomposition. Nah, jadi mohon untuk disimak dan diperhatikan betul-betul ya. Sebenarnya topik hari ini itu tidak sulit karena sudah pernah kita pelajari di perkuliahan aljabar linier elementer. Oke, let's start. Sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar tentang matriks simetri? Pernah dengar atau tidak? Tulis di chat. Boleh boleh on mic, boleh tulis di kolom chat. Pernah. Oke, oke. Teman-teman, nanti teman-teman juga bisa begini, misalnya tidak, misalnya apa tuh namanya, nggak ngetik gitu kan, nggak ngetik jawaban, boleh pakai reaction ya. Jadi boleh diberi reaction ke jawaban temennya yang menurut kalian setuju gitu. Misalnya Ali setuju sama Welly kan, sama-sama pernah. Nah, itu bisa beri reaction. Ini saya tambahin contoh ya. Nih, setuju gitu. Atau ke Farha juga boleh. Atau ke Nur Aminah. Mm-mm. Jadi bisa beri reaction ya, teman-teman. Mudah ya, beri reaction. Silakan teman-teman yang lain yang belum menjawab, boleh. Kalau misalnya tidak setuju, maksudnya belum pernah dengar, boleh tulis di kolom chat dengan kata tidak. Terus nanti teman-teman yang juga sama-sama belum pernah, boleh beri reaction. Ini kemana nih teman-teman yang lain nih? Yang belum ada suaranya dan belum react. Andin belum nih. Oh, sudah ada react-nya. Siapa nih? Yoga, Vira, oke. Saya juga deh. Pernah, Bu. Oke. Hmm. Pernah ya?
Nah, ini sudah muncul di layar. Sorry. Nah, sudah muncul di layar ya, yang namanya simetri adalah matriks yang tentunya pertama-tama matriksnya harus persegi dulu. Karena kalau misalnya tidak persegi, tidak bujur sangkar, itu kita sulit untuk melihat sisi simetrisnya, gitu kan? Maksudnya melihat segi simetrisnya di mana gitu. Karena patokan simetri kita adalah unsur-unsur pada diagonal utama. Unsur diagonal utama tuh yang mana ya? Ini ya, di sini ya. Ini adalah diagonal utama. Atau kalau di matriks kedua berarti 5, 4 yang ini. Dan ini untuk yang di matriks ketiga, begitu juga untuk matriks keempat. Nah, jadi patokan kita adalah elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Kalau untuk elemen 1, itu biasanya kita menyebutnya sebagai elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama. Jadi A1, 1, baris pertama kolom pertama. Lalu untuk 0 itu kan baris pertama kolom kedua ya. Berarti A1, 2. Terus A1, 3. Nah, di sini ada definisi bahwa suatu matriks persegi dikatakan sebagai matriks simetri jika transposnya sama dengan dirinya sendiri. Transpos itu artinya kolom-kolom yang terletak di baris itu kita jadikan kolom, lalu yang terletak di kolom kita jadikan baris. Dengan kata lain, jadi bertukar indeksnya ya, jadi bertukar. Indeks yang ada di sini, nih indeksnya jadi bertukar. Yang tadinya 1,1 menjadi 1,1, yang tadinya 1,2 menjadi 2,1, dan yang tadinya 1,3 menjadi 3,1. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ketika terletak di diagonal utama, maka tidak akan terpengaruh. Kan 1 ditukar sama 1, hasilnya tetap 1,1 ya. Oleh karena itu, segi simetri yang kita lihat itu adalah berdasarkan ini, diagonal utama. Nah, sekarang teman-teman bolehkah membantu saya? Misalkan ini adalah matriks A, ini matriks B, ini matriks C, dan yang terakhir adalah matriks D. Bisakah teman-teman memberi bantuan kepada saya dengan mengetikkan di kolom chat mana saja matriks-matriks yang simetri? Mana saja nih matriks-matriks yang simetri? A, B, C, D, yang mana? Oke, ada yang menjawab A, B, D. Yang C mengapa tidak ya? Yang C mengapa tidak? Karena coba kita lihat ya, C transpose itu hasilnya gimana C transpose? Boleh dibantu? 3, terus 1-1. 1,1. Lalu? 1, Mm-mm. 3, 3, 11, Mhm. 11, 1, 3. 11, 1, 3.
Nah, sekarang kita lihat, bisa kita lihat bahwa matriks C tidak sama dengan matriks C transpose, khususnya pada elemen yang ini, ya. Ini sama ini kan nggak sama ya. Terus mana lagi? Ini dengan ini juga tidak sama. Lalu yang ini juga tidak sama. Nah, C tidak sama dengan C transpose. Oleh karena itu, matriks C bukan matriks yang simetri. Mudah ya, teman-teman ya. Bolehkah nanti dibuatkan contoh matriks yang simetri berukuran 22 kali 22? What? Besar sekali ya 22 kali 22. Oke, tapi mudah ya. Kan sangat mudah itu. Tinggal kalian bikin segitiga atas dulu apa segitiga bawah dulu, terus nanti sisanya tinggal mengikuti. Mudah ya untuk mengidentifikasi manakah matriks yang simetri dan mana matriks yang tidak simetri. Dan perlu teman-teman perhatikan bahwa istilah matriks simetri itu kita gunakan ketika entry-entry-nya adalah bilangan yang real. Ini ya. Nih. Nanti ketika entry-entry-nya itu bilangan kompleks, kita punya istilah yang lain lagi. Gitu, oke? Sepertinya mudah dipahami ya. Sekarang kita ke berikutnya. Berikutnya tentang matriks ortogonal. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang matriks ortogonal? Jangan dijawab dulu, saya tulis kata pernah sama tidak pernah. Silakan diberi reaction di bubble yang kalian setujui. Pernah atau tidak pernah? Yoga, Ali, Welly, Dita, Andin. Wah, banyak nih. Nur Amina, Farha, Ayu Risma, Stefania. Oh, tiba-tiba udah 10. Kalau memberi reaction lewat HP bisa nggak ya? Bisa nggak? Atau hanya bisa lewat laptop? Lewat HP bisa, Bu. Lewat HP bisa ya? Oke, oke. Rasni nanti boleh beri... Oh, udah jawab di situ ya. Oke. Sip, baiklah. Berarti semua sudah pernah ya? Sekarang, apa yang teman-teman ingat tentang matriks yang ortogonal? Tentang apa itu? Ini 11 orang bilang pernah loh. Di mana kalian pernah mendengar dan tentang apa matriks ortogonal itu? Matriks yang kayak gimana? Matriks yang apabila diinverskan terlebih dahulu lalu ditranspos akan sama dengan matriks transpos dulu baru diinvers. Oke. Matriks yang apabila diinvers dulu baru ditranspos sama dengan Sparha juga matriks transpos sama dengan agak beda ya redaksinya ya dengan kata-kata Ali tadi ya. Kalau Farha tuh redaksinya dalam matriks transposnya sama dengan matriks inversnya. Kalau Ali itu ditranspos dulu baru diinvers sama dengan invers dulu baru ditranspos. Baiklah, terima kasih banyak untuk jawaban dari teman-teman semua. Kita akan cek. Oh ya, sebelumnya ini ya. Ini dulu di aljabar linier, itu kan kita pernah belajar tentang vektor-vektor yang ortogonal. Vektor-vektor yang saling ortogonal itu artinya apa? Saling tegak lurus. Ortonya ini maksudnya tuh tegak, gonal tuh maksudnya sudut sisi-sisinya gitu ya. Jadi dia tegak lurus gitu. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini secara definisinya kita punya definisi ketika kita punya matriks yang ukurannya persegi. Nah, ini kita jadi semua topik yang kita bahas sampai saat ini masih matriks yang persegi ya teman-teman, dan matriks atas bilangan real. Jadi matriks yang berukuran persegi, sebutlah ukurannya N, kita namakan sebagai matriks yang ortogonal apabila matriks inversnya sama dengan matriks transposnya. Tentu saja matriksnya harus invertible, ya kan? Harus invertible. Karena kalau tidak invertible, kita tidak bisa mendapatkan ini.
ya. Kita tidak bisa dapatkan itu. Nah, berarti matriksnya harus invertible dan berlaku. P inverse sama dengan P transpose. Berarti ketika misalnya kalian ingin mencari inverse matriks, selama ini kan kalau mau mencari inverse matriks ada beberapa cara ya. Nah, khusus untuk yang matriks ortogonal, itu kalian transpose saja, itu sudah menghasilkan inverse-nya. Dan apa hubungannya? Lalu apa hubungannya matriks ortogonal dengan vektor-vektor yang ortogonal? Nah, ada hubungannya di teorema ini, di bawahnya. Di bawahnya situ ada teorema yang menyatakan bahwa, ini nih, teorema karakterisasi matriks ortogonal. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen untuk matriks P yang berukuran N kali N. Yang pertama, jadi kalau kita punya matriks yang ortogonal, itu akan kita dapati bahwa kolom-kolomnya itu saling ortonormal. Begitu juga baris-barisnya. Jadi mau kita cek via kolom-kolomnya, ataupun kita cek via baris-barisnya, maka hasilnya pasti sama-sama ortonormal. Ortonormal itu apa? Ortonormal adalah ortogonal sekaligus memiliki norm 1. Jadi sudah tegak lurus dan memiliki panjang 1. Gitu ya. Mungkin nanti kalau kita masuk kuliah offline akan saya bahas lebih detail gitu ya. Tapi teman-teman bisa explore, maksudnya matriks yang ortogonal itu seperti apa, matriks yang ortonormal itu seperti apa. Sekarang kita lihat ke contoh. Nah, ini ya. Tunjukkan bahwa A matriks yang ortogonal tetapi B bukan. Nah, ketika kita diminta untuk memverifikasi bahwa suatu matriks merupakan matriks yang ortogonal, berarti bagaimana? Kita tunjukkan bahwa A ketika di-inverse ini akan menghasilkan transposnya. Nah, jadi kita membuktikan bahwa matriks A ini itu ketika dicari inversinya akan sama dengan transposnya. Itu adalah cara 1. Cara dua adalah kita tunjukkan bahwa vektor-vektor barisnya itu saling ortonormal. Nah, cara ketiga kita tunjukkan vektor-vektor kolomnya saling ortonormal. Jadi ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Kalau yang nomor 1 ini namanya pakai definisi. Namanya pakai definisi. Terus nomor 2 dan nomor 3 itu berarti pakai teorema yang tadi. Sekarang coba dulu apakah benar baris-barisnya ini saling ortonormal. Baris-barisnya yang mana? Ini baris pertama, ini baris kedua. Katakanlah baris pertama kita namakan vektor A1. Vektor ya, ada garisnya di atas. Terus baris kedua kita namakan vektor A2. Ada garisnya di atas. Coba teman-teman menghitung vektor A1 ketika didot produkkan dengan A2. Berapakah hasilnya? Boleh dibantu di kolom komentar. Vektor A1 dot produk dengan vektor A2, hasilnya apa? Masih ingat nggak dot produk? Terpantau belum ada yang menjawab. 0. Farha sudah menjawab. Jika setuju dengan Farha, boleh kasih reaction di bubble-nya Farha ya. Tapi kalau punya jawaban lain, boleh ditulis. Tapi kalau setuju, boleh di likes, boleh di... Terserah pakai reaction apa aja. Pakai reaction ayam goreng juga boleh. Mungkin siapa tahu mau buka puasa sama ayam goreng. Satu per akar 2, 1 per akar 2.
dot produk dengan 1/2 min 1/2. Berapa hasilnya, teman-teman? Oh, 1 orang setuju, Andin setuju. Saya mau cek-cek deh. Ini teman-teman yang lain kameranya kemana nih? Yang on cam saya lihat Welly sama Stefania, ada Farha juga, Ali, Yoga di Galaxy ya, jauh banget. Ada internet nggak di sana? Ada. Kamu bangun sendiri. Oh, Rasni juga. Yang lainnya. Ayu Risma, Dita, Nola, Nur Aminah, Vira. Tunjukkan wajah-wajah cantik kalian. Cantik ya, karena yang ganteng kan Yoga, Ali, siapa lagi yang ganteng? Berapa itu jawabannya, anak-anakku? Vektor A1 dot produk dengan vektor A2, masa yang jawab cuma 2, Farha sama Andin? Masih ingat nggak ini dot produk? Oh, tambah satu lagi. Yoga Agus. Oke, saya ganti pertanyaannya. Apakah kalian bisa menghitung dot produk dari vektor A1 dengan vektor A2? Jujur dulu deh, jujur. Bisa dihitung atau tidak? Kalau tidak ada respons juga, kayaknya lebih baik keluar dari kelas saya deh. Bisa menghitung atau tidak? Lupa caranya, Bu. Lupa caranya, tulis di kolom chat supaya saya tahu siapa saja yang respons. Karena lupa caranya bisa sambil googling ya, dot produk itu diapain sih sebenarnya? Googling dulu. Oke, 3 orang merespons. Yang lainnya mana nih? Googling dulu. Berapa orang nih? Berarti Yoga, Stefania, Nur Amina pada googling dulu. Ayu Risma juga googling dulu. Vira, Nola. Ya, saya beri kesempatan googling deh 2 menit. Tapi bukannya materi ini sudah saya berikan ya minggu lalu? Oke, sambil kita cermati siapa yang belum respons. Ada Welly, Ayu, Nola, Vira, Ayu Risma, Nur Amina, Stefania, Yoga. Kayaknya udah semua ya. Siapa yang belum di sini? Sudah selesai belum? Sudah dapat belum hasil googlingnya? Oh, Dita sama Yoga sudah setuju ya dengan Farha. Berarti udah dihitung ya, Dita ya? 3 orang tadi siapa itu tadi sempat 3 memberi reaction ke jawabannya Farha. Oh, kok berkurang 1? Gimana ini? Oke. Ya, saya tunggu. Gimana sih dihitungnya? A1.A2, artinya gimana vektornya? Ini vektor baris ya. Wow, 10 orang googling dulu.
11 orang googling dulu. Aduh. Sudah belum? Sudah lama loh ini googlingnya. Ali menulis googling dulu 14.23. Sekarang 14.25. Udah 2 menit. Udah dapat belum? Dot product. Oh, sudah dapat. Sudah pada pindah jawaban semua ya. Pelan-pelan mulai berkurang. Mulai berpindah memvote yang lain. Ayo vote terus. Andin sudah berhasil googling belum? Sudah, Di- Ibu. Sudah Yang dapat jawabannya. Tapi saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Kalau yang saya dapat itu kolom vektor pertama harus sama dengan baris vektor kedua. Sedangkan di sini bentuknya sama-sama vektor baris. Jadi itu gimana, Bu? Oke, jadi maksudnya dot product itu namanya vektor ya, kan ini vektor pertama dot product sama dot product sama suatu vektor gitu kan. Nah, yang ditemukan oleh yang apa tuh namanya yang ditemukan itu adalah mungkin seperti ini, yang vektornya dalam bentuk kolom begini. Jadi misalnya U1 vektor gitu kan isinya 1, 0. Terus punya U2, vektor U2 isinya adalah 0, 1. Kemudian bagaimana U1 dot produk dengan U2? Nah, karena vektornya ini dalam bentuk, aduh, mau digeser dulu biar bisa nulis. Pindah ke sana. Seperti ini, maka kita definisikan vektor U1 dikalikan dengan transpos vektor U2. Tuh ya, transpos gini ya. Artinya gimana? Artinya berarti, kan ini 1, 0, berarti menjadi 1, 0. Dikalikan sama 0, 1. Gini kan? Hasilnya jadi bagaimana? 1 kali 0 tambah 0 kali 1. Kan gitu ya? 1 kali 0, ntar ketutupan. Nggak bisa menulis. 1 kali 0 tambah, tambah 0 kali 1 sama dengan 0. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain itu teman-teman, itu ini loh. Entry pertama dikalikan dengan sesama entry pertama. Dijumlahkan dengan entry kedua dikalikan sama entry kedua. Dot product itu seperti itu teman-teman. Untuk dot product ya, dot product. Jadi ini berarti gampang ya teman-teman menghitungnya. Vektor A1 dikali dot product dengan vektor A2 berarti gimana? 1 per akar 2 dikalikan dengan 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2 dikalikan min 1 per akar 2. Berapa hasilnya? 0. 0 ya. Kan ini kali ini hasilnya berapa? Setengah. Ini kalikan yang bawah hasilnya min setengah. Setengah min setengah hasilnya 0. Nah, gampang sebenarnya ya. Oke, mungkin karena lupa ya, karena lupa. Jadi itu untuk yang vektor baris. Kita dapati bahwa vektor barisnya sama dengan 0. Dot produknya sama dengan 0. Berarti vektornya apa? Berarti sesama barisnya saling ortogonal. Sesama barisnya saling ortogonal. Tapi syaratnya tadi kan bukan ortogonal, tapi syaratnya adalah ortonormal. Berarti selain kita menyelidiki dia ortogonal, maka cek apakah panjang vektornya 1. Sekarang, cek apakah panjang vektor baris A1 ini 1. Coba cek. Apakah panjang vektor A1 ini sama dengan 1. Benar apa enggak? Gimana cara mengeceknya kalau pakai dot product seperti ini? Namanya hasil kali dalam Euclid ya. Gimana caranya? Caranya adalah
Setiap entry dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian di akar. Sama kayak Pitagoras. Prinsipnya sama kayak Pitagoras ya. Berapa jawabannya? Benar. Berapa jawabannya berarti? Panjangnya vektor A1. Akar 2. Ada yang menjawab akar 2. Ada lagi yang punya jawaban lain? Panjang vektor A1 berarti 1 per akar 2 kuadrat, tambah 1 per akar 2 kuadrat, lalu diakar. Satu per akar 2 kuadrat berapa, teman-teman? 1, Bu. Gimana jadi akar 2 apa 1? Oke, udah ada yang likes. Stefania likes. Sudah sepakat nih. Silakan boleh pilih jawabannya yang mana? Yang 1 atau yang akar 2? Boleh. Oh, sudah ada 2 orang yang likes. 3 orang. Wah, banyak nih Ali pasukannya. Nanti di battle sama Farha. Oke. Tuh, kok hilang tadi satu? Tadi udah 5 orang like. Tidak 5 orang likes jadi 4. Ya, jadi begitu ya. Saya sangat merekomendasikan agar teman-teman membuka kembali materi aljabar linear elementer terkait panjang vektor, kemudian perkalian hasil kali dalam vektor, karena ini nanti akan banyak dipakai. Setelah ini nanti akan saya berikan juga link terkait bagaimana peran aljabar linear dalam data science, dalam sains data. Perannya besar sekali ya teman-teman. Dan ini tuh hal-hal yang masih dasar-dasar gitu, hal-hal yang masih dasar-dasar yang tidak boleh dilupakan kalau mau melangkah ke lebih lanjut. Tuh. Jadi jangan dilupakan, oke? Nanti kan selama liburan bisa teman-teman cermati. Oke, untuk yang A, matriks ortogonal, karena tadi kita sudah lihat ketika ditranspose maupun ketika kita cari inverse-nya, itu hasilnya sama. Maksudnya di inverse, A inverse akan sama dengan A transpose. Atau cara mudah lainnya lagi ya, jadi selain kita mengecek bahwa A inverse sama dengan A transpose, itu adalah teman-teman bisa mengalihkan. Jadi coba nanti teman-teman bisa mengalihkan A dikalikan dengan A transpose, ini hasilnya haruslah sama dengan matriks identitas. Ya kan ya? Nah, nanti teman-teman bisa cek. Benar nggak? A dikalikan dengan A transpose hasilnya matriks identitas ukuran 2 kali 2. Kalau benar berarti ya, A-nya adalah matriks ortogonal. Tapi perhatikan untuk B. Ketika nanti teman-teman mencoba matriks B dikalikan dengan matriks B transpose, hasilnya tidak menjadi matriks identitas. Nah, karena bukan matriks identitas, berarti bagaimana? Berarti B-nya bukan matriks ortogonal. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lewat lewat cara 1, atau lewat cara 2, yaitu ngecekin baris-barisnya ortogonal atau tidak, terus normnya 1 atau bukan. Bisa juga ngecek kolom-kolomnya. Nah, lalu kita lanjut ke berikutnya. Oke, setelah kita mengulang kembali tentang matriks simetri dan matriks ortogonal, kedua hal ini akan kita gunakan untuk membicarakan tentang teorema principal axis. Nah, seberapa penting teorema principal axis? Teorema principal axis ini nanti dipakai di singular value decomposition. Jadi terkait SVD. SVD itu banyak populer digunakan di sains data. Oke, kita lihat dulu nih ya. Ada motivasinya. Misalnya di geometri analitik, kalian diberikan persamaan elips dan persamaan hiperbola. Nah, di sini ketika teman-teman punya persamaan seperti yang di atas dan yang di bawah, maka kelihatan ya nih, ini kan X-nya X biasa, Y-nya Y biasa, X-nya biasa, Y-nya biasa, maksudnya nggak bergeser gitu kan. Nah, maka sumbu X dan sumbu Y menjadi sumbu
utama. Sebab pada kedua persamaan di atas tidak memuat bentuk perkalian antar variabel. Berbeda dengan persamaan yang bentuknya seperti ini. 5x kuadrat plus 8xy plus 5y kuadrat. Nah, yang memuat bentuk seperti ini ada perkalian x sama y, ini berarti sumbu utamanya tidak berada di sumbu x dan sumbu y. Gitu. Lalu di mana dia berada? Nah, ini dulu teman-teman kan mungkin sudah pernah diajarkan ya. Oh, sudah lobet. Sudah pernah diajarkan bagaimana untuk mencari bentuk persamaan ini. Wait. Kok nggak masuk ya? Nah, di sini teman-teman apa namanya? Ini ya, salah satu cara adalah dengan melengkapi bentuk kuadrat seperti yang sudah dipelajari di geometri analitik, yaitu membawa persamaan di atas ke bentuk U sama V yang mana kalau kita lihat kelanjutannya. Nah, ini ya. Nah, ini. Aduh, sorry. Nah, ini dengan kata lain bentuk 8x akan dibawa ke bentuk fungsi U dan V. Jadi 5x kuadrat itu nanti berarti siapa gitu kan ya. Terus 5y kuadrat itu nanti didapat dari apa gitu. Sekarang kita ke berikutnya. Secara formal, permasalahan tersebut serupa dengan masalah diagonalisasi matriks, yaitu mencari sistem koordinat yang sesuai agar matriks bisa kita transformasikan ke dalam bentuk matriks diagonal. Contohnya ini, perhatikan ini ya. Ini kita punya yang tadi tuh 5x kuadrat plus 8xy plus 5y kuadrat. Nah, ternyata bentuk ini itu bisa kita bawa ke dalam bentuk matriks. Ini kan persamaan ya. Ini persamaan, sebaris persamaan itu kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Ini ukurannya berapa? 1 kali 2. Yang di tengah 2 kali 2. Yang di belakang 2 kali 1. Berarti ketika semua matriks ini dikalikan akan menghasilkan matriks 1 kali 1 alias yang di depan ini. Gitu ya. Dan vektor yang ini itu kita misalkan namakan vektor X. X yang ditranspos, karena vektor X yang asli kan kolom begini ya. Terus yang di tengah itu kita namakan sama matriks A. Nah, kita bisa menyatakan menjadi X pangkat T, A dikalikan X. Matriks A pada persamaan di atas merupakan matriks yang simetri. Nah, ini muncul lagi ya kata-kata ini, matriks yang di atas merupakan matriks yang simetri. Matriks simetri mempunyai nilai eigenreal sehingga bisa didiagonalkan oleh suatu matriks ortogonal. Sehingga menggunakan cara seperti yang sudah dipelajari di aljabar linear elementer, kalian cari dulu nilai eigennya, nanti akan didapat bahwa matriks ini 5, 4, 4, 5 itu bisa dibawa ke bentuk diagonal. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah. Oke, sekarang kita ke berikutnya. Nah, ini sehingga didapat. Nah, ini ya. Ini tadi, matriks yang sudah kita dapat tadi, seperti ini, itu kan kita nyatakan seperti ini ya. Lalu matriks A-nya kan kita jadikan sebagai bentuk diagonal. Tapi karena P-nya ini matriks yang ortogonal, P inverse-nya bisa kita tulis P transpose. Nah, kemudian dari sini ke sini, itu ya, jadi ini karena ditranspose gitu kan, karena ditranspose ini nanti sama saja dengan ini, PTXT ditranspose. Ini kalau ditranspose kita hasilnya apa nih? Kan berarti X transpose dikalikan P. Ingat ya, kalau di atasnya ada transpose atau di atasnya ada inverse, berarti yang belakang dulu dikerjakan, lalu taruh di depan. Terus yang di belakang, di depannya lagi dikerjakan, taruh di depannya lagi. D-nya tetap, jadi ini itu menjadi yang di sini. Terus yang di tengah D-nya ini tetap. Ini ya, D-nya tetap. Terus yang di belakang PTX ini menjadi PTX tetap. Nah, atau bisa juga dituliskan menjadi, jadi apa ini? X
X min Y per akar 2 dikuadratkan, min 9X plus Y per akar 2 dikuadratkan. Loh, dari mana ini semua? Dari yang sebelumnya ya, kan ini tadi PDP inverse-nya sudah ada. Slide sebelumnya. Nah, ini nih. Ini kan ada akar 2 ya. Nanti kalau dihitung akan menghasilkan. Nah, akhirnya kita dapat koordinat. Sumbu koordinatnya ada di mana. Kan teman-teman kalau misalnya mendengar kata principal axis itu kan sumbu utama ya. Ini sumbu utamanya di mana? Gitu. Nah, ini kalau sumbu utamanya langsung di X sama Y, tidak sulit. Tapi kalau misalnya yang seperti ini sumbu utamanya di sebelah mana, gitu, bergeser kemana, gitu, bergeser sejauh mana. Gitu. Nah, ini dengan kita pakai ini, kita faktorkan seperti ini, kita dapat bahwa ini dia persamaannya. Gini ya. Nah, sekarang konsep yang ini tadi ini, perhatikan bahwa di bagian ini matriks A itu merupakan matriks yang simetri. Ya, 5, 4, 4, 5 kan simetri. Matriks, lalu ada kelanjutannya. Matriks yang simetri itu nilai eigennya adalah real. Nilai eigennya real. Karena nilai eigennya real, maka selalu bisa didiagonalkan oleh suatu matriks ortogonal. Artinya nanti kita akan dapatkan bahwa yang di sini itu ortogonal, matriks P-nya ini ortogonal, lalu P inverse-nya ini nanti adalah P transpose-nya. Nah, gitu syaratnya adalah A-nya ini harus simetri dulu. Gitu ya. Dan itu yang dirangkum dalam teorema principal axis. Nih ya, pernyataan berikut ekuivalen untuk matriks A berukuran persegi. Jadi kalau salah satu berlaku, maka yang lainnya juga pasti berlaku. Contohnya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu menemukan sebuah matriks yang simetri, nah pasti matriks ini akan bisa didiagonalkan secara ortogonal. Dan pada saat yang sama, matriks tersebut juga pasti punya himpunan yang ortonormal dari vektor eigennya. Ya, pasti kan kalau mau mendiagonalkan secara ortogonal kan kita pasti pakai vektor eigennya. Nah, sekarang yang bagian ini ya, kalau kita punya matriks A 5, 4, 4, 5, sekarang nilai eigennya berapa? Masih ingat nggak cara menghitung nilai eigen? Apakah benar? Kita bisa, apakah benar gitu ya, nanti ini sebenarnya sudah dihitung di sini ya. Ini kan sebenarnya sudah dihitung kan, ini nilai eigennya nanti 1 sama 9. Terus ini adalah matriks P-nya. Nah, sebenarnya sudah ada di sini. Step-nya itu diminta di sini. Jadi pertama-tama cari dulu nilai eigennya. Setelah itu temukan vektor eigen yang bersesuaian. Setelah mendapatkan vektor eigen yang bersesuaian, bisakah kita mendapatkan matriks yang ortogonal? Gitu. Tentu saja matriks yang ortogonal berarti vektornya harus ortonormal. Nah, gitu ya. Jadi memang yang sulit di sini adalah ini. Memfaktorkan atau mendekomposisikan matriks yang simetri supaya bisa menjadi 3 buah matriks ini. Tapi step-stepnya sudah ada hint-nya di sini. Dan ini sudah pernah dipelajari waktu aljabar linear elementer. Nah, nanti sepanjang liburan silakan bisa teman-teman kerjakan. Nanti di pertemuan pertama kita masuk kuliah itu nanti kita bahas. Gitu ya. Oke. Mudah kok, sangat mudah dan sudah ada jawabannya kan? Tinggal ditulis step-stepnya saja. Ini ada contoh penerapan ya. Sebenarnya sama sih kayak tadi. Jadi ini ada perform a rotation of axis to eliminate the xy term in the quadratic equation. Nah, jadi pertama kita punya persamaan ini, dan kita punya persamaan ini. Lalu kita mau ini pakai teorema principal axis itu. Kita mau pakai teorema principal axis, yaitu kita ingin membawa bentuk ini supaya nanti XY-nya nih hilang, bentuk XY-nya nih hilang.
kayak tadi nih. Nah, ini kan yang di atas ini kan nggak ada bentuk XY-nya, ini juga nggak ada. Di sini ada kan ya. Kita ingin menghilangkan bentuk XY-nya ini supaya nanti kita bisa fokus ke X sama Y-nya saja. Ternyata bisa kita bawa ke bentuk seperti ini ya, X, Y. Begitu juga untuk yang ini. Nah, ini juga ya. Ya mau dibawa ke bentuk yang sana. Bagaimana caranya gitu. Nah, ternyata bisa kita pakai ini hasilnya nih. Nah, dengan kata lain, matriks P adalah matriks rotasi. Ternyata persamaan kuadratik tadi itu kita rotasikan gitu ya, kita rotasikan. Moreover, because cos 45 degree itu adalah 1/2. Nah, berarti sudutnya adalah 45 derajat. Nah, ini nih. Ini kelihatan ya. Jadi awalnya itu elips kalian itu kan miring kan? Ini nih. Elipsnya. Nih. Loh. Ini kan elips kalian kan miring nih. Miring seperti ini. Sementara sumbu XY-nya kalian itu di sini. Kan biasanya kan mudahnya tuh gini kan. Kita biasanya lebih mudah tuh gini. Elipsnya begini. Nah, kalau begini kan gampang. Kalau miring-miring gini gimana? Kalau miring-miring gini kita ingin punya koordinat yang ini kan miring ya. Kita ingin punya koordinat yang biru ini loh. Nah, nih. Jadi bentuk XY-nya gimana gitu. Dia miringnya seberapa? Dia pengen punya sumbu utama XY. Tuh. Siapakah sumbu utama XY-nya itu? Cara mencarinya bagaimana? Nah, cara mencarinya pakai teorema prinsipal aksis ini, ya. Nah, ini persamaan ini itu kita bawa ke bentuk quadratic form atau apa tuh namanya? Sehingga menjadi matriks yang simetri. Lalu nih cari vektor eigennya, nilai eigennya dulu ya nih kan cari nilai eigennya kan. Setelah nilai eigennya ketemu, nanti teman-teman bisa dapat ini vektor eigennya, kan? Dapat vektor eigennya, terus habis itu nanti bisa dapat matriks ortogonal. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kok bisa nyambung ke data science? Ya, karena data yang sangat banyak jumlahnya itu persebarannya itu sangat sembarangan. Persebaran datanya itu sangat sembarangan. Nah, ilmuwan itu akan sulit membaca kalau bayangkan ini baru sebutir elips ya, sebutir elips yang agak miring, gitu kan? Itu kita mau cari koordinatnya supaya bacanya enak kan panjang nih. Panjang gitu kan. Nah, bayangkan kalau kalian punya data yang sangat banyak, kalian ingin membaca maksudnya ingin membaca tuh kayak ini elipsnya kalau miring kan kita mencari koordinatnya sulit ya. Tapi kalau misalnya koordinatnya udah kita miringkan itu kan gampang gitu. Nah, mencari koordinatnya itu yang sulit. Nah, di sains data tuh seperti itu. Mau cari koordinat yang tepat supaya semua data-data itu bisa diinterpretasikan dengan lebih mudah. Nah, pakai konsep apa di sana? Sangat banyak membutuhkan konsep ortogonal, ortonormal. Nah, jadi saya mengharapkan nanti teman-teman selama ada break, itu teman-teman bisa merecall kembali materi-materi terkait ortogonal maupun ortonormal. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Ini untuk referensinya. Lalu saya mau tunjukkan sedikit mungkin kalau sepertinya belum terlihat ada yang bertanya ya. Nah ini. Nah ini ya, jadi ada linear algebra for data science. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Sebelum masuk ke sebelum masuk ke clustering dan lain-lain, ini padahal baru simpel-simpel kan? Ternyata ini harus paham ini dulu. Nih, aritmatika matriks, terus norm, similaritas, jarak, bebas linier, pergantian basis, ortogonalitas, ya. Nah, di sini.
Terus ini nanti yang saya bilang nih, singular value decomposition. Nah, ini jadi mendekomposisikan matriks itu sangat butuh konsep-konsep terkait ortogonalitas. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa reduksi data, ya, reduksi noise, mengkompres data, dan macam-macam. Ada pertanyaan tidak? Atau sudah cukup? Nanti saya berikan link buku ini ya, jadi bisa teman-teman baca. Sangat bagus nih di depannya. Di depannya motivasinya sangat bagus. Nih. Nih ya. This is your machine learning system. Yup. You pour the data into this big pile of linear algebra, then collect the answers on the other side. What if the answers are wrong? Just stir the pile until they start looking right. Nah, gitu. Jadi ternyata ini punya sistem machine learning nih, punya sistem machine learning. Terus datanya dituang ke semua ke situ kan. Nah, terus ngaduk-ngaduknya pakai apa? Apa tuh namanya? Mengolahnya pakai apa? Mengolahnya pakai aljabar linear. Gitu ya. Nanti bisa teman-teman baca di sini. Baiklah, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan semua di perkuliahan ini, dan mungkin kita baru akan ketemu beberapa tahun lagi. Kok beberapa tahun lagi? Beberapa minggu? 2 minggu ya? 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa, dan kemudian saya ucapkan juga selamat berlibur bagi yang berlibur, kemudian selamat Hari Raya merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak semuanya.